Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang akan kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu diketahui fx sama dengan sin kuadrat x pada interval x-nya kurang dari atau sama dengan v dan lebih dari atau sama dengan min v. Kemudian tentukan batas-batas interval di mana fungsinya yang pertama itu fungsinya naik, yang kedua fungsi turun, yang ketiga fungsi tidak naik, dan yang keempat adalah fungsi tidak turun. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita adalah mencari turunan pertama dari fx. Jadi fx kita sama dengan sin kuadrat x. Nah, langkah pertama kita akan menurunkan sin kuadrat x ini. Berarti turunan pertama dari sin kuadrat x adalah 2 sin pangkat 2 dikurang 1 x dikali cos x, atau sama dengan 2 sin 2 dikurang 1 ini 1 ya, berarti 2 sin x cos x. Nah, kalau kalian tidak bisa menyelesaikan secara langsung seperti ini sebenarnya turunan menggunakan aturan rantai ya. Kalian bisa, kalau tidak bisa cara seperti ini, kita punya cara yang lain. Jadi caranya yang lain yaitu ini diketahui fx sama dengan sin kuadrat x. Maka langkah pertama kita misalkan dulu ya, u-nya itu dengan sin x. Maka du per dx itu sama dengan turunan sin x itu adalah cos x ya. Nah, kemudian kita misalkan lagi y itu atau fx itu sama dengan y ya. Y itu sama dengan, kan sin kita misalkan tadi dengan u. Berarti kalau sin kuadrat itu adalah u pangkat 2. Maka dy per dx-nya dy per du ya, ini karena u variabelnya. Berarti dy per du-nya sama dengan turunan dari u pangkat 2. U pangkat 2 ini turunannya adalah 2u. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa mencari turunan dari fx atau dy per dx. Jadi dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. dy per du-nya apa? Jadi dy per du-nya sama dengan 2u dikali du per dx-nya sama dengan cos x. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti u-nya bisa kita ganti ya. Ini tadi kita misalkan u itu kan sama dengan sin x. Berarti kita ganti u-nya dengan sin x. Berarti 2 sin x kali cos x. Nah, sekarang hasilnya sudah sama ya. Ini 2 sin x cos x, ini juga 2 sin x cos x. Nah, kalian harus ingat bahwa sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Nah, ini dia ya. Ini harus kalian ingat. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan sin 2x. Jadi turunan pertama dari sin kuadrat x itu sama dengan sin 2x. Kemudian ini juga sama dengan sin 2x. Baiklah Ananda, jika kita sudah selesai mencari turunan pertama dari fungsi fx, maka langkah selanjutnya kita akan mencari pembuat 0 untuk f aksen x. Berarti kita tulis di sini pembuat 0 f aksen x. Nah, jadi kalau f aksen x kita tadi kan kita peroleh itu hasilnya adalah sin 2x. Maka di sini kita tulis ya, sin 2x itu sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mencari sin berapa yang hasilnya itu 0. Maka dari yang terkecil kita ambil sin 0 ya, karena sin 0 itu hasilnya adalah 0. Berarti sin 2x sama dengan sin 0.
Kemudian kalian harus ingat tadi ya, jika sin X sama dengan sin alfa, maka kan penyelesaiannya ada dua. Yang pertama itu, nih ya bisa kalian lihat. Nih, yang pertama jika sin X sama dengan sin alfa itu, maka yang pertama X-nya sama dengan alfa tambah K kali 360. Kemudian yang kedua, X-nya sama dengan 180 dikurang alfa tambah K kali 360. Maka di sini bisa kita tulis ya. Yang pertama itu X-nya sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, di sini kan ini X-nya kan sin X sama dengan sin alfa kan seperti itu. Berarti X-nya sama dengan 2X. 2X sama dengan alfanya 0 ya. Berarti 0 tambah K kali 360. Kemudian dia supaya hasilnya X, maka yang ini 0 tambah K kali 360 ini kita bagi 2 ya. Berarti X-nya kan 0 bagi 2, 0. Berarti nggak usah kita tulis. Tinggal K kali 180 derajat. Sekarang kita coba mengambil K-nya ya. Misal kita ambil K-nya itu sama dengan min 1. Maka kalau K-nya sama dengan min 1, X-nya sama dengan min 1 kali 180 derajat. Itu sama dengan min 180 derajat. Kemudian jika kita ambil K-nya sama dengan 0, maka itu X-nya sama dengan 0 kali 180 derajat. Itu sama dengan 0. Kemudian jika kita ambil K-nya sama dengan 1, itu X-nya sama dengan 1 kali 180 derajat sama dengan 180 derajat. Atau ini sama dengan min V, ini sama dengan V ya. Boleh kalian ubah seperti itu. Nah, ini untuk mengambil K-nya ini terserah kalian ya. Cuman kalian harus melihat tadi batas kita ya ini ya. Kita punya batas. X itu kurang dari V, kurang dari atau sama dengan V, dan lebih dari atau sama dengan min V. Jadi kalau misalnya nanti kita peroleh, kita ambil misalnya K-nya sama dengan berapa, dan dia lebih dari batas kita ya, batas kita itu ada V. Misalnya ini ya, kita ambil K-nya sama dengan 2 misalnya. Berarti X-nya sama dengan 2 kali 180 derajat. 2 kali 180 derajat itu sama dengan 360 derajat. 360 derajat itu sama dengan 2V. Maka ini tidak memenuhi ya, karena batas kita tadi V. Sedangkan ini kita peroleh 2V. Berarti ini tidak termasuk ke dalam batas nantinya. Jadi yang termasuk ke dalam batas itu hanya min V, 0, dan V. Itu untuk yang pertama. Nah, tadi kan untuk penyelesaian sin X sama dengan sin alfa itu kan ada dua. Yang satu lagi akan kita cari, yaitu untuk sin X sama dengan sin alfa. Yang kedua, X-nya sama dengan 180 derajat dikurang alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Berarti kita ganti X kita tadi kan 2X, maka kita tulis 2X di sini. Kemudian alfa kita tadi kan sama dengan 0. Karena sin 2X sama dengan sin 0, berarti alfa kita 0 ya. Kita ganti alfanya dengan 0. Ini 180 derajat dikurang 0. Dikurang 0 ya, bukan 0 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Kemudian 2X sama dengan 180 derajat dikurang 0 kan berarti 180 derajat ya. Tambah K kali 360 derajat. Kemudian kita akan mencari nilai X, berarti X-nya sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini kita bagi 2 supaya kita dapat nilai X-nya ya.
Kemudian X-nya sama dengan 180 derajat bagi 2, itu hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian ditambah K kali 360 derajat bagi 2, itu hasilnya adalah 180 derajat. Nah, kita peroleh X-nya 90 derajat tambah K kali 180 derajat. Selanjutnya kita uji untuk sembarang K ya. Yang pertama, ini K-nya terserah kita ya. Yang penting tadi ini kalian harus ingat, dia jangan sampai melewati batas soal kita. Karena soal kita dibatasi itu X-nya maksimal adalah V, bukan 2V ya. Jadi yang untuk ini tidak memenuhi. Berarti kita ambil yang pertama untuk K-nya sama dengan min 1. Kemudian kita masukkan ke sini. Berarti kalau K-nya min 1, X-nya itu sama dengan 90 derajat tambah min 1 dikali 180 derajat. Itu sama dengan 90 derajat dikurang 180 derajat. Itu hasilnya adalah min 90 derajat. Atau ini sama dengan min pi per 2 ya. Kalian boleh mengubah seperti itu. Kemudian yang kedua, itu kita ambil K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 90 derajat tambah 0 kali 180 derajat sama dengan 90 derajat ditambah 0 ya, berarti 90 derajat ini hasilnya. 90 derajat itu sama dengan pi per 2. Kemudian selanjutnya kita ambil untuk K-nya sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 90 derajat ditambah ya 0, kita ganti dengan 1, berarti 1 kali 180 derajat sama dengan 90 derajat tambah 180 derajat. 90 tambah 180 itu sama dengan 270 derajat. 270 derajat ini sama dengan 3 pi per 2. Jadi 3V per 2 ini lebih dari V ya. Maka 3V per 2 tidak termasuk ke dalam batas kita. Jadi batas kita hanya ada 5 ya. Yang pertama tadi kita punya ini min V, yang kedua kita punya 0, kemudian yang ketiga kita punya V, yang keempat kita punya min V per 2, kemudian kita punya V per 2. Atau kalau misalnya mau kita tuliskan di sini, berarti batas kita tulis dari yang terkecil ya. Yang pertama itu min V, kemudian min V per 2, kemudian 0, kemudian V per 2, kemudian V. Berarti kita punya 5 batas. Jika kita sudah menemukan batasnya, maka kita langsung bisa mencari fungsi naik, fungsi turun, fungsi tidak naik, dan fungsi tidak turun. Nah, yang pertama kita akan mencari fungsi naik terlebih dahulu. Berarti fungsi naik itu tadi syaratnya untuk fungsi naik itu f aksen x-nya lebih dari 0 ya. Tadi sudah kita cari f aksen x itu kita peroleh sama dengan sin 2x, berarti sin 2x itu lebih dari 0. Nah, untuk menentukan fungsi naik, kita akan menggambarkan ke garis bilangan. Jadi garis bilangan kita nih ya, batasnya kita punya dari min V, kemudian min V per 2, kemudian 0, kemudian kita punya V per 2,
kemudian kita punya V. Nah, untuk menentukan daerah yang termasuk fungsi naik, itu kita bisa memasukkan salah satu angka ya yang berada antara, ini terserah kalian mau memasukkan angka berapa. Misalnya kita ambil itu eh berapa ya? Kalian maunya berapa? Misalnya kita ambil 30. 30 itu letaknya antara 0 dan V per 2. Berarti di sini ya. Nanti kalau kita peroleh hasilnya kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita masukkan untuk X-nya itu sama dengan 30 misalnya. X-nya sama dengan 30, maka sin 2X itu sama dengan sin 2 kali 30 sama dengan sin 2 kali 30 itu 60 ya. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, sebenarnya di sini kita tidak ingin mencari berapa nilai dari sin 60 ini, tetapi yang kita lihat itu nanti dia bernilai positif atau negatif. Karena hasilnya itu adalah positif setengah akar 3, maka di sini daerah ini bernilai positif. Ini kita tulis positif ya. Nah, kalian harus ingat lagi kalau dia melewati batas berarti tandanya berbeda ya, karena dia tandanya selalu berselang-seling. Berarti setelah positif itu di sini nilai daerahnya bernilai negatif. Ini positif lagi, ini negatif, ini positif, ini negatif. Tapi kalian harus ingat batas kita tadi dari sini. Dari X sampai dari min V sampai V. Ini ya. Berarti daerah ini udah tidak kita hitung lagi. Atau kita hapus saja yang ini ya. Karena ini tidak kita lihat nantinya. Kemudian kita bisa menentukan fungsi naiknya sekarang ya. Kita akan mencari intervalnya karena fungsi naik itu syaratnya adalah f aksen x lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0 kita ambil daerah yang bernilai positif nih ya. Berarti kita ambil daerah yang bernilai positif nih. Berarti bisa kita arsir daerah yang bernilai positif. Karena tandanya itu hanya lebih dari, maka ini kita bikin bulatannya bulatan kosong ya. Kemudian sekarang kita bisa membaca interval fungsi naiknya. Berarti interval fungsi naiknya itu adalah X-nya lebih dari min V, kemudian kurang dari min V per 2. Kemudian atau ini lagi ya, atau X-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari V per 2. Berarti ada dua ya, ada dua interval untuk fungsi naik. Sekarang akan kita lanjutkan tentang fungsi turun. Jadi untuk fungsi turun penyelesaiannya hampir sama dengan fungsi naik ya. Tapi kita lihat syaratnya bahwa f aksen x itu kurang dari 0. F aksen x kita tadi sin 2x ya. Kalian harus ingat sin 2x kurang dari 0. Maka ini untuk fungsi turun. Nah, untuk mencari fungsi turun itu sama seperti yang tadi. Kita bisa menggunakan garis bilangan yang tadi ya. Nah, ini adalah garis bilangan yang tadi sudah kita cari batas-batasnya ya, dan kita udah tahu ini antara 0 dengan V per 2 itu positif, ini negatif, ini positif ya. Kita udah tahu tadi daerah-daerahnya. Nah, kemudian untuk mencari daerah fungsi turun atau interval fungsi turun, itu karena syaratnya tadi f aksen x kurang dari 0, maka kalau kurang dari kita ambil daerah yang bernilai negatif. Berarti ini daerah yang bernilai negatif. Jadi fungsi turunnya ini daerahnya. Karena dia kurang dari 0, maka bulatannya bulatan kosong ya. Ini. Jadi intervalnya bisa kita tulis
interval untuk fungsi turun. Yang pertama itu X-nya lebih dari min V per 2, kemudian kurang dari 0, kemudian atau X-nya lebih dari V per 2, atau X-nya kurang dari V. Jadi ada dua juga ya, ada dua intervalnya. Itu ada X-nya kurang dari 0 dan lebih dari min V per 2, atau X-nya kurang dari V dan lebih dari V per 2. Ini untuk fungsi turun. Nah, selanjutnya untuk fungsi tidak naik. Syaratnya itu f aksen X kurang dari 0. Berarti kalau f aksen X kurang dari 0, itu artinya sin 2x-nya kurang dari atau sama dengan 0. Atau sama dengan, ya lupa saya. Berarti ini sin 2x-nya kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian penyelesaiannya bisa kita buatkan garis bilangan seperti sebelumnya. Nah, ini garis bilangan yang sudah kita cari nilainya positif atau negatif seperti yang tadi ya. Kita udah tahu batas-batasnya. Kemudian karena dia f aksen X itu kurang dari atau sama dengan 0, berarti kita ambil daerah yang bernilai negatif. Nih ya, sebenarnya hampir sama dengan fungsi turun ya. Tapi bedanya karena dia kurang dari atau sama dengan, maka ini kita bulat hitamkan ya. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan kalau dia kurang dari atau kurang dari saja berarti bulatannya bulatan kosong. Kemudian kalau dia pakai atau sama dengan, itu bulatannya pakai bulatan hitam seperti ini. Berarti ini daerahnya. Sekarang kita bisa menuliskan interval dari fungsi tidak naik ini ya. Intervalnya itu yang pertama X-nya kurang dari atau sama dengan 0 dan lebih dari atau sama dengan min V per 2. Kemudian atau X-nya kurang dari atau sama dengan V dan lebih dari atau sama dengan V per 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari fungsi tidak turun. Yang terakhir ini ya, fungsi tidak turun. Nah, untuk fungsi tidak turun ini, syaratnya adalah f aksen X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Maka sin 2x atau f aksen X kita tadi sin 2x ya. Sin 2x-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sama seperti yang tadi, kita bisa menyelesaikan menggunakan garis bilangan. Ini sudah kita buatkan garis bilangan beserta nilai daerah-daerah dan batas-batasnya ya. Kemudian karena dia syarat dari fungsi tidak turun itu adalah f aksen X lebih dari atau sama dengan 0, maka kalau lebih dari 0 itu kan kita ambil nilai daerah yang bernilai positif. Nih dia, kita ambil daerah yang bernilai positif. Kemudian bedanya, ini kan hampir sama dengan fungsi naik ya. Tapi bedanya ini kan pakai atau sama dengan, maka kalau pakai atau sama dengan, itu kita bulat hitamkan di sini. Nah, sekarang bisa kita baca intervalnya. Jadi interval untuk fungsi tidak turun ini itu adalah X-nya kurang dari atau sama dengan min V per 2, kemudian lebih dari atau sama dengan min V ini ya. Min V atau X-nya kurang dari atau sama dengan V per 2 dan lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ini daerahnya ya. Semoga kalian bisa memahami video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.